Nah, jadi ini tugas minggu kemarin. Dan yang ngumpulin tuh cuma 4 gitu. Jadi kenapa kalian nggak ngumpulin? Aku ngumpulin, Kak. Iya, yang nggak ngumpulin. Kenapa nggak ngumpulin? Aku ngumpulin, Kak. Kayak sedih gitu. Nah, ini kan kemarin kita udah belajar 5W1H. Jadi Arno, Sino, Pak Ano, gitu-gitu kan. Nah, dari situ kita bisa lihat kayak ini pertanyaannya tentang apa gitu kan. Contohnya yang nomor 1 sama 2 nanya apa. Terus yang ini 3-6 siapa. 7-8 di mana. Terus 9 itu apa. 10 siapa gitu. Udah kebayang belum cara jawabnya gitu gimana? Yang nggak ngumpulin. Aku ngumpulin tapi aku nggak mudeng, Kak. Cuma nyoba menjawab aja. Nggak mudengnya gimana? Sama. Menghubungkannya itu loh, Kak, antara satu kata yang penjelas, kata yang satu dengan kata yang lain. Soalnya kan ada kata-kata yang tambah kata imbuhan gitu, Kak. Jadi ini jawabnya kayak sebenarnya gampang aja sih. Yang pertama itu contohnya, Anong pengalamanmu. Kayak di minggu pertama kita kan udah belajar yang jawab. Ang pangalan ko ay si siapa gitu. Nah, terus yang kedua, kan semua orang Indonesia kan. Jadi Indonesia, aku gitu. Kayak di minggu kedua kemarin, yang kita belajarin adjektif sama subjek. Terus yang nomor 3 sampai nomor 6 itu sama kayak nomor 1 cara jawabnya. Terus yang nomor 7 kita kemarin udah belajar sa itu apa kan ya? Nah, jadi kayak nakatera ako sa mana gitu. Terus yang nomor 8 juga sama. Terus itu kan juga udah pernah dibahas di minggu pertama. Naga aral ako sa mana gitu kan. Terus kalau yang nomor 9, ini kayak singkat aja gitu. Jurusan kalian apa? Bilang aja, ako ay jurusan kalian gitu. Oh, naga aral tuh apa tadi yang jurusan, Kak? Kurso. Jurusan tuh kurso. Aku pikir kursus apa? Iya, aku juga kursus. Kayak itu salah semua. mirip bahasa Inggris kan, course gitu. Oh, bener kok aku, Kak. Terus yang nomor 10. Gila. Ya sama kayak ini, sino-sino gitu. Kak, mau tanya, jadi kalau yang pertanyaan nomor 2, yang Anong nasionalidadmu itu, langsung aja Indonesian kok gitu. Nggak harus kayak nasionalidatnya apa, kewarganegaraanku adalah Indonesia, nggak harus kayak gitu. Itu juga bisa. Jadi kalau aku jawabnya ang nasionalidad IC Indonesia berarti salah ya? Ang nasionalidatko ay Indonesia. Kalau si itu kan untuk nama. Oh, iya. Kalau aku ay nasionalidad sa Indonesia, salah ya, Kak? Salah. Jadi kalau gimana? Di translate aja aku kan aku. A itu kayak kurang lebih adalah gitu. Aku adalah nationality di Indonesia. Aku ay nasionalidad sa Indonesia gitu. Gimana? Bisa pertama aku ay Indonesia atau yang kedua ang nasionalidadko ay Indonesia gitu. Ang nasionalidad. Oh, langsung aja ya. Oke. Jadi yang mau nyoba nomor 1 siapa coba? Ako ay si Tata.
bisa, atau ang pangalan ko ay si siapa itu. Terus yang Kak mau tanya, yang kedua kalau ang aking nasionalidad ay Indonesia gimana Kak? sama kita. nah kalau aking itu nggak usah pakai ang. Oh, Jadi, aking kosong. nah aking bedanya aking sama aku itu aking tuh formal. Oh, nggak usah pakai apa Kak? Ang nggak usah. Oh, Jadi langsung aking. nasionalitas gitu ya. Mm-mm. Nggak usah ang. Kalau ang nasionalidad atau aking nasionalidad. Oh, Terus yang lain ada pertanyaan nggak? Mau tanya, berarti kalau I itu kan adalah ya. Tapi kalau menjelaskan nama pakai IC ya. Kalau di case ini itu kayak kurang lebih adalah gitu loh Kak. Tapi nanti di kalimat lain. Kalau pakai IC itu menjelaskan nama kan ya? Kalau Pakai si si itu gitu. nama. Oh, oke. Kalau I itu nanti kayak sebenarnya dijelasin 2 minggu lagi sih. Tapi pokoknya kayak ngubah struktur kalimat gitu loh. Nah ini aku tunjuk random ya untuk jawab pertanyaan ini. Yang jawab nomor 1 Kak Ahmad Tangpal Giovanni. nomor 1 Kak. Ang pangalanku IC Giovanni. Terus nomor 2 Kak Pianda. Anong nasionalidad mo? Jawabannya ang nasionalidad ko ay Indonesia. Nah. Terus nomor 3 Kak Trista Yusrina. Masih di mute Kak. Sino ang nanay mo? Pangalan ng nanay ko si Jen. Terus nomor 3. Jangan diketawain. Ih, nama ibu gua keren kan? Bohong. Terus nomor 4 Kak Andre Sranta. Sino ang tatay mo? Ang tatay ko ay si Alex, bukan nama sebenarnya. Sebut saja Alex gitu. Ih, bapak lu gaul banget. Ya dong. Nomor 6 Kak Sheila. Halo. Ya udah ganti aja ya Kak Mikael Salafi. Nomor 4 kan ya? 6. Nomor 5. Iya 6. 5. 5. Sorry. 5. Sino ang kaklase ko? Alif. Kak kelasnya itu kayak classmate ya. Iya. Terus nomor 6 Kak Gigi udah belum? Gigi R. Yudhistira. Nomor 7 Kak? 6. Oh, 6. Kaibigan ko Andre, gitu. Pakai si, jangan lupa. Itu diisinya di mananya? Di sebelum nama. Oh, kaibigan si. Kaibigan ko I si gitu. Ko I si.
Oke. Oke. Terima kasih. Ini yang belum siapa? Ayu Melisa. Ayo. Nomor berapa tadi? 7 ya? Nomor 7. Saan karena kata nakatera. Nakatera akusa cinere. Oke. Terus nomor 8, tunjuk random ya. Kak Adresta Yusrina. Saan ka negara nagara akosa bahai. Aku belajar di mana kok? Ya maksudnya kayak sekolah di mana gitu dulu. Oh, sekolahnya. Ya, aku sekolah di rumah. Ragunan. Aku sekolah di Homeschooling. homeschooling. Kaseto dia. Cikal gua. Terus nomor 9, Kak Ahmad Noval Giovanni. Anu angkur somo, aku ai farmasi. Terus nomor 10, Kak Alfian Delaksmita. Ang pangalan guru ako sa Filipino ko ay si Laura. Benar nggak sih? Bentar, gimana? Ang pangalan? Ang pangalan guru sa Filipino ko ay si Laura. Bisa, tapi ang guru ko sa Filipino aja nggak apa-apa. Ang guru sa Filipino Guru ko. si Laura. Guru ko. Sa Filipino. Guruku gitu nah. Guruku dalam bahasa Filipin. Si Laura gitu. Nah, terus Berarti ko-nya tuh setelah Filipinonya ya? Sebelum Filipinonya ya? Setelah guru. Kayak bahasa Indonesia gitu kan, guruku gitu. Guruku. Oke, terus nih, tugas 5. Ini sebenarnya ada 20 kata, tapi karena yang tugas satunya tuh kayak panjang gitu kan, jadi aku bagi 2. Nah, ini jawaban nomor pertama, siapa yang mau nyoba? Aku coba deh. Kamak anak. Kamak anak. Kamak terus kasih yang strip itu anak. Relatif tuh apa sih, Kak? Kayak Saudara. Sanak saudara. Bisa mertua, bisa. Apa namanya, Kak? Bahasa Filipina apa? Kamak. Bentar. Kamak. Salah dong berarti. Sama, aku juga salah, Kak. Kamag anak. Kamak anak. Terus kok pamilia ya, Kak? Kalau pamilia tuh keluarga. Kalau relatif kan kayak sanak family gitu. Oke, Kak. Terus yang kedua, parents. Aku. Magulang. 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 Nomor 3 sama 4 kan kemarin udah. Apa yuk? Father itu tatai, mother itu nanai. Terus nomor 5? Anak. Benar. 7? Anak. 7. Kapatid. Yakin kapatid. Panganay. 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 Sibling itu panganay.
Oh, Tadi L nomor 6. Nomor 6, Kak. Iya, Nomor kapatit. 6, kapatit bukan? Nomor 6 kapatit. kapatit. Nomor 7 baru Kalau panganai. Kalau apa? kalau mag kapatit apa? Apa? Magka kapatit. Kapatit. Ya, kayak gitu. Nggak pernah dengar sih, Kak. Oh, berarti kapatit. Paling manga kapatit gitu. Atau manga kapatit sih biasanya. Kalau manga kapatit nggak pernah dengar. Manga itu buat apa, Kak? Nanti dibahas. Nih, Oke. habis ini. Terus, youngest. Bunso. Bunso. Nomor 9, older brother. Kuya. 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 Uya. Nomor 10, Kuya. Ate. 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 bener. Pakai si nggak sih, Kak? Enggak, kalau si itu nanti kayak buat nama kalau si. Nah, ini kalian apalin terus kayak biasa. Tes lisan ya. Kasih waktu 6 menit cukup nggak? Sampai jam 8 pas. Cukup, Kak. Cukup. Oke, sampai jam 8 pas ya.
Oke, sekarang udah jam 8 pas. Yang mau mulai duluan siapa? Aku boleh nggak? Oke. Oke, relatives itu kamak anak, parents itu magulang, father, tatai, mother, nanai, child, anak, siblings itu kapatid, eldest itu panganai, youngest bunso, older brother, kuya, older sister, ate. Benar semua. Terus lanjut. Saya Kak. Nomor 1 itu kamak anak, 2 magulang, 3 tatai, 4 nanai, 5 anak, 6 sibling kapatid, 7 panganai, 8 bunsong, 9 kuya, 10 ate. Benar semua. Terus Aku Kak. Relatives itu kamak anak, parents itu magulang, father tatai, mother nanai, child anak, sibling kapatid, eldest panganai, youngest bunso, older brother kuya, older sister ate. oke. Wah, benar semua. Tiga-tiganya. Lanjut. Aku ya, Kak. Oke. Relatives kamak anak, parents magulang, father tatai, mother nanai, child anak, sibling kapatid, eldest itu panganai, youngest itu bunso, older brother itu kuya, older sister itu ate. Oke, benar semua. Lanjut. Siapa nih? Aku ya. Ya udah deh. Relatif itu kamak anak, parents itu magulang, father itu tatai, mother itu nanai, child itu anak, sibling itu kapatid, eldest itu panganai, youngest bunso, older brother kuya, older sister ate. Oke, benar semua. Lagi. Lanjut. Oke, aku. Relatif itu kamak anak, parents magulang, father tatai, mother nanai, child anak, sibling kapatid, eldest itu panganai, youngest itu kuso, older brother itu kuya, older sister ate. Yang youngest tadi itu bunso, Kak. BUNSO. 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 Oke. Terus lanjut. 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Terakhir. Relatif kamak anak, parents itu magulang, father tatai, mother nanai, child anak, sibling kapatid, eldest panganai, youngest itu bunso, older brother kuya, older sister ate. Oke, benar. Nah, lanjut. Ini bagian kedua dari tugas 5 kemarin. Jadi, sama sih, cuma cari bahasa Tagalognya aja gitu. Ini tugas buat minggu depan kan, bukan sekarang maksudnya kan? Buat minggu depan. Nah, jadi ini kan mungkin kalian ada yang nggak ngerti Godfather, Godmother, sama Godchild itu apa. Nah, di Filipina itu karena kayak mayoritasnya agamanya Katolik, jadi di Katolik tuh setelah kayak dibaptis, jadi kalian dapat Godfather, Godmother. Nah, tugasnya mereka tuh kayak membimbing kalian gitu ke jalan yang benar, terus kayak jadi teman curhat gitu-gitu. Kalau jalan kita udah benar gimana, Kak? Ya kayak jadi teman gitu. Kayak kalau ke orang tua kan mau cerita yang kenakalan kita kan nggak enak. Nah, ini kita bisa cerita kayak kenakalan, kegalauan kita ke ini Godfather, Godmother. Nah, biasanya
godparents ini itu kayak sahabatnya dari orang tua kita. Tapi kalau misalnya udah gede gitu dibaptisnya, kita bisa milih sendiri gitu. Mau kayak sepupu bisa, nenek bisa gitu. Kalau Kak Laura punya godfather nggak? Nggak punya godfather, punyanya godmother. Oh, oke, Kak, siap. Ini udah selesai nyatetnya belum? Kalau udah, bilang aja. Udah, Kak. Belum, Kak. Tunggu ya. Satu menit ya. Ya. Udah, Kak. Udah, Kak. Oke, ini lanjut ke review materi kemarin. Tuh. Sebutkan 5W dan 1H. Apa aja kemarin? What, ano? Where, saan. When, Terus Kelan. When Kelan. Kelan. who-nya itu sino. How-nya Paano. itu paano. Pak Ano. Why? pelan. Why-nya itu why-nya apa? Aku lupa. Di materinya nggak ada, Kak, kemarin, Kak? Kok nggak ada? Iya, Oh, Iya. Di presentasinya yang kemarin nggak ada, Kak. nanya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oh iya, how-nya. Iya. Why itu bakit. Apa? Apa, Kak? Bakit. 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 B-A-K-I-T. Bakit. Ya kan nggak ada kan, Kak, kemarin, Kak? Lupa. Cuman 4W1H tadi pas aku nyalin dari materinya itu. Kak Laura tadi. Rajin Sorry. kali. Kak Gigi kemarin mencatat panutan. Jadi, what, ano, terus who, sino, di mana, saan, kapan tuh, kelan, kenapa itu bakit, sama terakhir how tuh paano. Wah, yang lain gak nyatet ya. Terus, apa fungsi sa? Menunjukkan Untuk nunjukin tempat. kayak ke Posisi tempat. Nah, terus kemarin kita udah belajar yang verb. Jadi, ubah kata-kata dasar berikut ke dalam bentuk past, present, dan future. Nomor 1. Yang A, siapa? Ini pakai yang kemarin ya. umi. Tumulat. Mulat. 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 Itu past. Kalau present, Ya. Sumusulat. sumusulat. Future-nya susulat. Susulat. Terus yang B. Umunta. Punta. Presentnya Tupas. punta. Terus presentnya pumupunta. Pumupunta. Future-nya pupunta. Future-nya Punta. Punta. Benar. Terus yang C. Umupo. Umupo. Umupo.
Terus Presentnya umu, upo. Umo, upo. upo. Future-nya uupo. Benar. Terus terakhir. Pasok. Pasnya pamasok. Masuk. Pumasok. Pumasok. Present-nya pumapasok. Presentnya pumapasok. Future-nya papasok. Berarti udah ngerti ya kalian konsep ini, afiks, prefiks, sufiks. Sama repetitif gitu. Ngerti ya? Oke. Nah, terus ini. Kita masuk materi minggu ini. Apa fungsi manga? Jadi MGA itu jangan lupa dibacanya manga. Terus sudah dari minggu kedua kan. Dan di kalimat itu, di paragraf itu, manganya itu udah ada sampai 6 kali. Jadi fungsi manga itu untuk menunjukkan plurality. Jadi kalau bahasa Inggris kan ada S atau IS. Nah, kalau di Tagalog itu adanya manga. Contohnya, banyak anak, manga anak gitu. Jadi anaknya ada banyak gitu. Terus, manga too big, ada airnya banyak gitu. Oke, nah terus di word order. Jadi di minggu kedua kemarin ya, kita akan belajarnya adjektif sama subjek. Nah, minggu ini kita belajarnya verb, subjek, objek. Nah, untuk bedain subjek sama objek ini, kita pakai nang atau na. Ini bedanya udah inget kan ya? Nang itu kalau huruf belakangnya dari kata sebelumnya tuh huruf vokal atau konsonan, huruf vokal atau konsonan yang N, huruf N. Kalau yang na itu konsonan selain N. Depannya, Kak? Apa belakangnya? Belakangnya. Dari yang subjeknya itu belakangnya kayak, misalnya aku, kan belakangnya O. Berarti pakai ang. Pakai nang. Ini. Kalau misalnya contohnya ikau, kan belakangnya W. Jadi pakai na. Huruf belakang dari subjek ini. Nah, contohnya ini. Ini orangnya lagi ngapain? Makan. Kain. Bisa anggap aja ini present deh. Itu Kumakain. Kumakain. Terus ini subjeknya nunjuk diri sendiri. Kumakain aku. Makain aku. Terus ini pakai nang atau na? Nang. Nang. Nah ini foto ini tuh makanan Filipina, namanya adobo. Dan itu kayak, kalau Indonesia kan punya rendang yang kayak kita banggain gitu kan. Kalau di Filipina tuh namanya adobo. Tapi masaknya simpel banget. Terus biasanya ini pakai daging, ayam atau B2. Pokoknya yang berlemak gitu. Sama yang murah gitu. Jadi ini kumakain, aku, nang, adobo gitu. Ngerti kan ya? Terus lanjut. Ini other subject. Nah, kemarin kan kita udah belajar subjek yang aku, ikau, sia, gitu-gitu kan. Nah, terus kita udah belajar nanai, tatai, gitu-gitu. Nah, yang words ini maksudnya tuh kayak subjeknya tuh kata. Jadi misalnya ini manok gitu, bata, terus babae, manga babae gitu. Itu pakai ang. Jadi contohnya di sini, kumain, ang, nanai, nang,
adobo gitu. Jadi kalau misalnya subjeknya itu aku, ikau, sia, terus kayo gitu-gitu yang udah kita pelajarin di minggu kedua, itu nggak usah pakai ang. Nggak usah pakai ang ini. Tapi kalau misalnya kayak kata-kata, kayak orang itu, ayamnya, atau pokoknya subjeknya berupa kata, itu pakai ang. Di antara verb sama subjek, itu kasih ang. Kalau dia pakai ang berarti, sia. Enggak, kalau dia kan itu termasuk subjek yang dasar yang kita pelajarin di minggu kedua. Berarti nggak usah ang. Jadi langsung sia gitu. Contohnya maksudnya yang words ini kayak ini manop gitu. Terus apa? Bata, anak, kuya ate gitu. Ngerti ya kurang lebih. Nah, terus yang kedua itu pangalan. Si atau sina. Pangalan itu kan inget ya nama. Jadi taruhnya juga sama kayak ang. Di antara verb sama subjek. Nah, bedanya si sama sina ini, kalau si itu untuk satu orang. Kayak si Laura. Kalau sina itu lebih dari satu orang. Kayak si Budi at Bruno gitu. Yang untuk banyak orang yang sina ya, Kak? Contohnya gimana, Kak? Kenapa? Yang sina contohnya gimana, Kak? Jadi contohnya ini. Kumain, sina, Budi, at Bruno, nang adobo gitu. Oke, Kak. Jadi sina terus namanya siapa sama siapa, terus apa yang objeknya apa gitu. Udah ngerti ya? Udah, Kak. Makasih, Kak. Nah, terus bedanya ang, nang, sama na tadi apa, yo? Ini soalnya penting banget. Ang menunjukkan subjek berupa kata. Nang itu sebelumnya objek, tapi yang belakangnya vokal atau huruf N. Nah, itu yang vokal. Konsonan. Konsonan selain N. Yang ang itu untuk menunjukkan subjek yang berupa kata. Terus nang itu untuk menunjukkan objek. Nang sama na itu untuk menunjukkan objek. Tapi tergantung kata sebelumnya. Kalau misalnya kata sebelumnya vokal sama konsonan N pakai nang. Kalau yang konsonan selain N pakai na. Tergantung ya bisa subjeknya tadi gitu. Nah, biar lebih ngerti lagi, ini ada kayak contoh. Jadi nomor 1, siapa yang mau nyoba baca? Oh, Laura, maaf. Tadi yang nang itu buat apa? Huruf vokal, huruf apa? Kata sebelumnya vokal sama apa? Kayak tadi aku sama huruf N. N ya? Oke, udah. Oke. Ini contoh pertama, siapa yang mau nyoba baca? Buma basa, ako, nang, manga, libro. Artinya? Aku sedang membaca di perpustakaan gitu ya. Manga itu apa? Manga tuh menunjukkan banyak ya? Apa sih? Benar ya? Buku-buku. Menunjukkan
banyak. Buku-buku. Berarti aku sedang membaca. Terus ininya cuma gitu, nggak ada repetitif. Berarti past tense. Berarti aku sudah membaca banyak buku. Kan ini kalau present kan, kalau sedang kan Buma Bas. Iya ini Buma Basa. Berarti aku sedang membaca banyak buku. Kalau Bumasa itu udah past tense gitu. Nah, terus ini kenapa nggak pakai ang? Soalnya kan aku kan kayak salah satu dari subjek yang dipelajarin di minggu kedua kan. Simple subjek gitulah istilahnya. Cek dasar. Terus nang, manga, libro. Nang itu menunjukkan objeknya, apa yang dibaca si aku gitu. Nah, terus nomor 2, siapa yang mau baca? Suka. Kumagat ang aso ng lalaki. Kumagat itu digigit. Gigit. Kumagat tuh gigit. Ang aso, ini kan ang. Ini kan aso. Bukan salah satu dari subjek dasar. Jadi kita kasih ang. Jadi gigit anjing nang lalaki. Nang lalaki kan pakai nang, berarti lalakinya tuh objek gitu. Jadi anjing itu gigit cowok itu gitu. Anjingnya gigit cowok itu. Nah, terus yang terakhir. Yang mau baca Tumelepono ang babae ng kaibigan niya. Nah, ini kalau bahasa Tagaloka, tiap huruf itu dibaca. Jadi, ang babae gitu. Bukan babae. Oh, babae, bukan babae. Ang babae gitu. Ang babae. Nah, ini kayak sebelumnya. Babae kan bukan salah satu dari ini, subjek dasar. Jadi kita pakai ang. Terus ini juga bukan nama orang kan. Jadi tetap pakai ang. Terus ini nggak dibaca tadi. Udah belum? Udah. Nang kaibigan niya. Wah, nah, nang kaibigan niya. Berarti ini kan objeknya gitu. Temannya dia gitu. Jadi cewek itu telepon temennya. Dan ini dalam bentuk past tense. Gitu. Kalau udah selesai nyatetnya, bilang ya. Nang kaibigan Nia tuh tadi apa ya artinya? Kaibigan kan temen. Nia itu di minggu kedua udah dipelajarin kepunyaan dia. Oh. Nang itu kan untuk menunjukkan objek. Jadi temennya gitu. Temannya.
Ada pertanyaan? Lanjut ya. Nah, setelah dari kemarin kan kalimat positif terus. Nah, ini kita bikin kalimat negatif. Nah, untuk membuat kalimat negatif, kalian cuma perlu tambahin hindi di awal kalimat. Nah, tapi setelah nambahin hindi itu ada 2. Jadi pertama, untuk kata sifat, itu gampang. Hindi, katanya, terus subjek. Tapi kalau yang kata kerja, itu hindi, terus subjeknya duluan, kata kerja baru objek. Jadi hindi SPO gitu, kayak bahasa Indonesia. Kalau kata sifat nggak pakai ang ya berarti? Karena Enggak. udah ada hindi. Oke. Oh, benar. Kalau ang itu kan untuk subjeknya, Kak. Kalau kata sifat, tergantung subjeknya lagi. Kalau misalnya kayak tadi, kata gitu, pakai ang. Jadi hindi, mabagal gitu, lama. Ang pakain. Jadi, nggak lama makanannya, gitu. Jadi kalau perempuan itu tidak cantik, hindi mangganda ang babae tetap gitu. Nah, kalau yang kata kerja ini, nggak usah pakai ang. Contohnya hindi, hinde ako, kumain, ng adobo gitu. Kak, boleh diulang nggak yang kata kerja, Kak? Gimana? Jadi hindi ako, kumain, Makan. ng adobo. Aku tidak makan. Aku nggak makan adobo gitu. Oke. Kalau akunya diganti, misalnya lalaki atau babae pakai ang, enggak juga. Kalau tadi hindi, ang babae kayak gitu. Perempuan itu tidak merokok gitu, Kak. Coba. Merokok tuh apa ya? Yosi gitu kalau nggak salah. Bentar. Babae, hindi, babae. Babae. Hindi. Pakai. Oh, berarti tetap sama kayak yang sebelumnya aja kan semuanya, cuman ada penambahan hindi aja di setiap kata depannya. Sama jangan lupa subjeknya dipindah ke depan. Oke. Terus latihan 3. Silakan kalian masing-masing buat 4 contoh kalimat. Tapi yang 2 kalimat positif. Yang 1 pakai verb, yang 1 pakai adjektif. Terus yang 2 lagi bentuk negatifnya. Dari 2 kalimat yang Gimana, tadi. Kak? Jadi kalian masing-masing bikin 4 contoh kalimat. Nah, yang 2 itu kalimat positif. Kalimat, 2 kalimat positif. 2 kalimat negatif. Nah, yang kalimat positifnya itu, yang 1 pakai kata kerja. Yang 1 pakai kata sifat.
Negatifnya juga sama berarti. Mm-mm. Yang negatif tuh bentuk negatif dari dua kalimat pertama gitu. Past present future-nya terserah Kak. Terserah. Pakai yang aja biar gampang. Waktunya 10 menit cukup. Sekarang bikinnya Kak. Latihan. Tidak 10 menit, tidak. Mantap. Semangat. 10 menit ya. Oh ini sebenarnya yang kata kerja itu yang kayak gini tuh kalau subjeknya subjek dasar kayak aku, ikau gitu. Kalau misalnya subjeknya yang kayak words atau nama tadi bentukannya bukan bentukan, urutannya sama kayak positif ini. Urutannya sama kayak gini, tapi cuma tambahin hindi aja di depannya. Tapi tetap pakai ang atau sina atau si.
Oke, udah 10 menit, udah selesai belum? Ya. Udah, Kak. Nah, ini yang mau nyoba pertama siapa? Oh, ini bisa ditulis bareng-bareng aja gitu. Pakai annotate, terus yang teks, ditulis kalimat kalian, nama, terus kalimat. Apa, Kak? Di annotate. Pakai yang teks. Kalimat 1, 2, 3, 4 gitu. Kak, kalau di chat aja boleh nggak? Ya udah nggak apa-apa. Kalau di chat itu nggak bisa enter tuh langsung ngirim gitu loh. Annotate caranya gimana sih? Di atas tuh ternyata ada di view Ya. options gitu. Jadi apa nama ya? Nama. Oh, bisa. Kalimat. Di mana tadi, Kak? Di chat. Di sebelah you are viewing Lingo ID screen itu ada view options, terus diklik, terus Annotate. Annotate. Kayaknya agak beda deh kalau ini. Nggak ada, Kak, di aku. Oh, kalau di chat itu kalian ambil tekan shift. Gimana, Jadi Kak? buat bikin kayak gini, itu tekan shift sama enter. Mau di mana nih? Pakai annotate atau di chat aja? Pakai chat aja ya, Kak. Chat aja, Saya juga Kak. chat aja, Kak. Oke. I can see clear.
Oke, ini semuanya udah ya. Nah, jadi ini yang tadi kan ada yang nanya. Yang ini, kata negatif. Gimana kalau misalnya subjeknya itu pakai ang atau si atau sina? Nah, yang ini itu kalau subjeknya subjek dasar. Yang aku, ikau, sia, gitu-gitu. Kalau yang subjeknya pakai ang ini, pakai ang, itu urutannya tetap kayak gini. Tapi tetap kayak gini, tapi cuma tambahin ini di depan gitu. Jadi contohnya yang nih punya Kak Tata. Nanonoot aku nang TV. Ini bentar ya. Nanonoot aku nang TV masalah pangginumin. Ini ya punya Kak Tata benar. Tapi kalimat 2 sama 4 itu yang satu minum, yang satu Nah, itu di bawahnya ke aku malah pakai yang isda, malah pakai contoh yang kemarin. Harusnya yang inumin. Aku kirim 2 kali. Oh iya udah. Nggak apa-apa. Terus ini punya Kak Giovanni. Minum ang nanay ng tubig. Ini benar. Mabango ang bulaklak. Benar. Nah ini harusnya hindi uminom ang nanay ng tubig. Terus hindi mabango ang bulaklak. Benar. Oh ya, ini yang Kak Tata tadi ya. Menurut aku nang TV, Mas Harap. Ini benar. Terus punya Kak Mikael Salafi. Tumakbo ako sa paaralan. Paaralan tuh sekolah. Sekolahan gitu. Matangkat na gusali. Yang kayak ini kok kapatid ya. Hindi ang kapatid ko maklaro ng football. Oke, jadi saudara saya nggak main bola gitu Kak maksudnya. Oke. Ini itu Kak bikinnya yang dari kalimat ini tumakbo ako sa paaralan itu dinegatifin jadi hindi tumakbo. Hindi ako tumakbo sa paaralan gitu. Oh ya, kirain beda kalimat Kak. Oke, terus Kak Gigi Rengga. Ang lalaki ay nakbabasa. Basa kan baca. Oh, Kak ini yang ay itu kita masih belum pakai. Jadi nakbabasa, bumabasa, ang lalaki gitu. Gimana Kak? Bumabasa, ang lalaki. Bumabasa, ang lalaki. Karena kita masih belum pelajari yang ay. Terus aking ay trabaho. Aking itu kata kepunyaan ya Kak? Yang milik Mai gitu. Kalau bahasa Inggrisnya Mai. Aku membaca gitu ya? Ini trabaho kan kerja. Jadi yang benar tuh mak trabaho ako. Mak trabaho ako. Jadi kalau kayak ini tuh pekerjaan itu punya aku. Pekerjaan milikku gitu. Jadi gimana Kak? Jadi ini sebenarnya bahasa Indonesia apa sih Kak? Saya sedang bekerja gitu. Saya sedang bekerja gitu Kak. Mak trabaho ako.
Oh, Nah, tambah aku. tapi ini yang adjektif, Kak. Kan yang atas sudah yang pakai verb, kata kerja. Oh, iya. Bawah tuh yang kata sifat, gitu. Oke. Oke, terus punya Kak Andre. Matalino ang bata. Oh, benar. Ini matalino ang bata, benar. Gumagamit kami ng komputer. Nah, ini yang nomor 4, kebalik, Kak. Hindi. Harusnya hindi, kami, gumagamit ng komputer. Soalnya kami itu kan salah satu dari subjek dasar. Oke. Terus punya Kak, mau Kak Ayu. nanya. Ya, Kalau bukan subjek dasar berarti di belakangnya verb ya? kalau yang subjek dasar itu hindi, subjek, verb, objek. Kalau yang bukan subjek dasar, hindi, verb, subjek, objek gitu. Tetap kayak biasa. Kayak yang ini. Tetap kayak yang ini. Tapi cuma ditambahin hindi di depan gitu. Kalau yang subjeknya ini, other subject. Oke, Kak. Terus punya Kayu. Matalino ang bunso ko. Bumibili ako ng mga bulaklak. Benar. Hindi matalino ang bunso ko. Benar. Hindi ako bumibili ng mga bulaklak. Benar. Terus Kak Fianda. Bumibili ako ng payong. Maganda ang sina Tata at Ayu. Ini yang pakainya satu aja, Kak. Pakai kalau nama tuh Sina aja. Kalau ang itu ini ya. Ulangin. Jadi pertama word ordernya kalau pakai verb itu verb, subjek, objek. Kalau verb subjeknya subjek dasar kayak aku, sia, ikau gitu. Terus untuk menunjukkan objeknya pakai nang atau na. Nah, kalau subjeknya kayak kata ganti subjek gitu kayak nanay, tatay, atau kata-kata lainnya kayak bunso, anak, kapatid, itu pakai ang di sini. Jadi, bentar ya. Pakai ang di sini. Kalau misalnya subjeknya kayak other subject ini. Tapi yang ang sama si atau sina itu pakainya satu aja. Ang aja atau si aja atau sina aja. Tergantung subjeknya. Kalau subjeknya nama gitu. Contohnya kayak tadi kan Tata at Ayu. Berarti ini pakai sina, nggak pakai ang. Gitu. Jadi verb, sina, subjek, at subjek, terus nang atau na, objek gitu. Jadi yang nomor 2 itu harusnya maganda, Sina, Tata. Itu. Oke.
bumili ako ng payong, benar. Hindi ako, nah ini nomor 3. Nang itu untuk menunjukkan objek. Sedangkan bumili itu kan verb. Jadi, hindi ako bumili ng payong. Gitu. Terus, tadi yang salah mana? Hindi. Hindi na matay gagamit. Ini yang punya Kak Andre, nomor 4. Hindi kami gumagamit ng komputer. Nah, gumagamit. Belakangnya kan T. Berarti pakai nang atau na? Pakai na. Berarti hindi kami gumagamit na komputer. Tuh. Kayak kurang meyakinkan ya. Yaudah kalian masing-masing bikin satu kalimat lagi, terserah mau positif. Bikin kalimat negatif deh. 1 yang pakai verb, yang ada verb, subjek sama objeknya ya. Subjeknya terserah mau subjek dasar atau other subject gitu. Waktunya 3 menit cukup kan? Kalimat negatif aja kan, Kak? 1 aja. Yang pakai verb, subjek, objek.
Oke, udah siap semuanya. Udah bikin. Ditulis di chat lagi ya. Susah nggak? Susah, Kak. Oke, jadi yang pertama Kak Andre Hinde aku Uma Alis Nabahai. Jadi Uma Alis itu artinya pergi. Jadi Hindi aku Uma Alis benar. Tapi Nabahainya salah, harusnya Sabahai. Karena bahai kan menunjukkan kata tempat. Tuh. Terus yang kedua Kak Fianda, Hindi Gumagawa si Andre nang kaguluhan. Hindi bener. Nang kaguluhan. Bener. Kak Laura, aku salah. Aku udah kirim di bawah ya. Maaf. Hindi aku laro nang bener hindi aku. Tadi aku kebalik, Laro aku. Bukan aku Laro. Oh, hindi aku laro nang bola, benar. Terus kami Salafi, hindi ako maksulat nang sulat. Hindi ako maksulat. Dua hindi mahabang kaisda. Kaisda itu apa, Kak? Jalan. Aku ngomongnya jalan tuh itu kaisada. Oke. Kalsada kali. Kalsada bukan kaisda. Kaisada. Kasalda. Oh, Kalsada. Oh, kalsada. Oh, iya salah baca berarti. Oke, Kak. Hindi mahab. Oke, terus Kak Giovanni. Hindi ako mag-aaral, hindi ko makain ang tatay sa kapakainan. Hapakainan apa, Kak? Dining room. Dining room, Kak. Oke. Terus, hindi ako ay nagluluto. Hindi. Kak Gigi ini, hindi ako nagluluto aja. Soalnya kan negatif. Nih. Kata negatif. Terus kalau misalnya subjeknya subjek dasar kayak aku ini dibalik jadi hindi subjek verb. Oh iya. Jadi hindi aku nagluluto gitu. Oke. Terus
punya kayu hindi, sumabihin ate ko nang kwento. Yang bawah pakai kurang ang. Benar-benar. Hindi sumabihin ang ate ko nang kwento. Benar. Terus, udah benar. Nah, terus, tugas 6. Kalian bikin video. Bisa berdua, bertiga, karena ini kan 11 orang. Jadi, yang 4 grup itu isinya berdua. Videonya tuh komunikasi ngomong aja. Terus yang 1 bertiga. Terserah tentang apa aja. Minimal 1 menit lah. Atau minimal 45 detik. Maksimalnya 2 menit. Terus, nah ini kan biar kalian dapat sertifikat, syarat pertama tuh minimal attend 6 kelas. Syarat kedua itu yang bikin video ini. Bikin video, terus dimasukin ke Instastory, terus tag Lingo. Jadi semangat bikin videonya ya. Kak, bikin videonya kayak ngobrol aja sama yang ada di grup ini kan salah satunya. Jadi ini kan kayak bergrup. Jadi nanti bakal dibagi jadi 5 grup. Nah, yang 4 grup itu isinya berdua, yang 1 isinya bertiga. Karena ada 11 orang. Terus isinya cuma ngobrol gitu sih. Yang basic-basic aja nggak apa-apa. Ini grupnya nggak ditentuin kan? Atau ditentuin? Bebas, pilih sendiri. Kalau udah nanti, kalau udah milih grupnya, nanti bisa ditulis di grup ya. Siapa sama siapa gitu. Biar tahu, biar pas gitu. Udah gitu aja sih. Yang tadi masih ada yang nggak ngerti nggak? Yang ini. Word order sama yang negatif. Masih ada yang bingung nggak? Kalau nggak bingung, kayak udah ngerti, bisa leave.